Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anak Ibu sekalian. Pada hari ini kita khusus membahas masalah sudut pandang pengarang yang merupakan bagian dari unsur cerpen yang termasuk ke dalam unsur intrinsik sebuah cerpen. Kita lihat kembali apa itu sudut pandang pengarang atau diistilahkan juga dengan point of view. Adalah posisi atau kedudukan pengarang dalam cerita yang ditulisnya. Contohnya begini, kalau kalian ibu suruh menulis sebuah cerita atau pengalaman misalnya, kalian tentu akan menceritakan diri kalian sendiri. Nah, berarti kalian mungkin menggunakan kata aku, atau bisa jadi kalian menceritakan temanmu atau orang lain. Maka cara yang kalian gunakan itu namanya sudut pandang. Nah, apa saja bagian dari sudut pandang tersebut? Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang pengamat yang serba tahu, dan sudut pandang campuran. Kita lihat satu persatu. Sudut pandang orang pertama. Cara ini digunakan pengarang jika pengarang terlibat sebagai tokoh cerita, baik sebagai tokoh utama ataupun tokoh sampingan. Dalam ceritanya, pengarang menggunakan kata aku atau saya. Kita lihat contoh. Di sini, aku mulai mengerti apa yang sedang dibicarakan Mak. Ternyata Mak sedih mendengarkan kata-kataku tadi malam. Aku jadi menyesal, padahal tak sedikit pun aku punya maksud membuat Mak sedih. Aku betul-betul ingin merantau agar dapat mengubah keadaan. Aku juga tidak tega lagi melihat Mak bekerja sendirian demi membiayai sekolah kami. Nah, kita perhatikan di sini dalam contoh ini, pengarang menggunakan kata aku. Ya, berarti pengarang menceritakan si aku. Selanjutnya, sudut pandang orang ketiga. Ini digunakan jika pengarang cerita hanya menceritakan orang lain. Maka pengarang akan menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, atau mungkin memilih nama orang. Misalnya Anton, Ragil, Hanif, dan sebagainya. Artinya di sini, pengarang tidak ikut terlibat di dalam ceritanya atau tidak ikut menjadi tokoh cerita. Kita lihat contohnya ya. Nih, sehabis maghrib, Bu Rosidah berjalan menuju rumah Mardan yang terletak di ujung gang. Memang ini waktu yang tepat untuk bertemu Mardan, karena pada jam ini dia santai setelah seharian bekerja di toko keramik milik Tuan Liau. Tanpa sepengetahuan Bu Rosidah, Hanif diam-diam mengintai langkah Bu Rosidah, hingga ia tahu rumah yang dituju wanita itu. Nah, di sini pengarang menceritakan siapa? Bu Rosidah. Ada lagi tokoh Mardan. Ada lagi tokoh pemilik toko keramik. Nah, ada di sini Hanif. Jadi pengarang hanya menceritakan orang lain. Maka namanya ini sudut pandang orang ketiga. Nah, berikut kita lihat sudut pandang pengamat yang serba tahu. Nah, di sini pengarang bertindak seolah-olah mengetahui semua apa yang dialami, yang dirasakan, dan yang dipikirkan oleh tokoh cerita. Itu makanya dikatakan sebagai orang yang serba tahu. Semua yang ada di pikiran, dalam perasaan tokoh-tokoh ceritanya, pengarang bisa menjelaskan. Maka disebut sudut pandang pengamat serba tahu. Kita lihat contohnya. Agaknya Ibu Hanif belum pulang dari pasar. Rumah masih terkunci.
Hanif duduk untuk berapa lama di teras menunggu ibunya pulang. Angan Hanif melayang jauh, menerawang batas langit. Rapor yang ada di tangannya tampak ia sadari tergulung kemudian dipukul-pukulkannya ke telapak tangannya. Aku rasa tabunganku cukuplah untuk berangkat ke tempat mak tua, ucapnya setengah berbisik. Liburan ini Hanif akan memanfaatkan waktunya untuk sebuah rencana yang ia rahasiakan kepada ibunya. Nah, kita lihat di sini pengarang mengetahui atau menjelaskan apa yang dirasakan, apa yang dalam pikiran dari tokoh cerita. Ya. Nah, itu namanya sudut pandang pengamat yang serba tahu. Selanjutnya, sudut pandang campuran. Barangkali kalau yang ini di dalam cerpen jarang kita temui. Atau boleh dikatakan tidak ada ya. Karena ini butuh cerita yang panjang. Biasanya ada bab-babnya seperti novel. Nah, di sini pengarang kadang-kadang memposisikan dirinya sebagai orang pertama. Mungkin pada bagian pertama dia menceritakan si aku, kadang orang ketiga, dan kadang-kadang sebagai pengamat yang serba tahu. Nah, cara ini umumnya terdapat dalam novel yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian atau bab. Nah, ini yang bisa Ibu jelaskan tentang sudut pandang pengarang.